Halo, selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas dengan singkat tentang Engine Management System, bagaimana awalnya hingga sampai saat ini. Engine Management System dapat dibagi menjadi tiga: Powertrain Control System yang mengelola kerja mesin seperti timing pengapian, penginjeksian bahan bakar; Body Control Unit yang mengontrol aksesoris mobil seperti power window, AC, alarm, dan sebagainya. Kemudian chassis system yang mengatur bagian suspensi, rem, dan steering. Pertama, kita lihat apa kegunaan ECU. Pada mobil modern, mesin masih bekerja berdasarkan pembakaran. Namun, sekarang proses itu dikontrol oleh ECU. ECU mengontrol seberapa banyak bahan bakar yang diinjeksikan dan waktu percikan busi. Dengan begitu, ECU membuat mesin lebih bertenaga dan efisien. Kenapa kontrol unit mekanis ditinggalkan? Pergantian dari mekanis ke elektronik telah membawakan banyak inovasi pada industri otomotif, seperti anti-lock brake system, infotainment system, hingga electric power steering. Anti-lock brake system atau ABS ini pertama kali masuk pada pasaran sebagai opsi standar untuk Mercedes-Benz W116 pada tahun 1978. Infotainment system hadir pada Buick Riviera tahun 1986 dan sudah membawa teknologi touchscreen. Kemudian electric power steering pertama kali ada pada Suzuki Servo pada tahun 1988. Sekilas perkembangan ini tampak sangat menguntungkan, namun menarik jika dilihat dari faktor-faktor lain yang juga mendorong perubahan pada industri ini. Safety. Keamanan di sini tidak hanya dari sisi pengemudi dan pengendara, namun juga lingkungan dan orang di sekitar. ECU dengan sensor-sensornya membangunkan sistem-sistem kompleks bekerja pada mobil. Berikut contoh fitur-fitur yang mendukung keamanan, seperti Adaptive Cruise Control yang mendeteksi apabila ada mobil lain di depan dan memelankan laju kendaraan sehingga tidak menabrak. Kemudian ada Driver Drowsiness Detection yang mendeteksi apabila pengemudi mengantuk. Kemudian ada Lane Keeping Assist yang membantu pengemudi agar tidak keluar jalur. Forward Collision Alert yang memperingatkan bahaya tabrakan dari depan. Kemudian Pedestrian Detection yang mendeteksi pejalan kaki di sekitar. Sistem-sistem tersebut tidak akan bisa tercipta tanpa adanya ECU. Faktor keamanan ini adalah salah satu faktor terbesar karena masalah keamanan memiliki hubungan langsung dengan eksistensi mobil sebagai alat transportasi. Regulasi. Sebagai produsen mobil, penting untuk mengikuti regulasi-regulasi khusus pada tiap negara mengenai emisi, konsumsi energi, keamanan, dan sebagainya. Regulasi emisi, contohnya Euro 4, Euro 5, dan Euro 6. Konsumsi energi diregulasi oleh CAFE atau Corporate Average Fuel Economy di Amerika. Regulasi keamanan diatur oleh NCAP atau New Car Assessment Program di Eropa. Menerapkan hal-hal seperti itu tanpa menggunakan ECU dan algoritma software akan menjadi mustahil. Selain itu, berkembangnya penerapan elektronik juga memudahkan pengecekan penyalahgunaan dan respon pada keadaan darurat. Dalam dekade terakhir ini, sejak kedatangan smartphone, pabrikan mobil mencari cara untuk memasukkan lebih banyak fitur elektronik pada mobil. Pada zaman di mana masyarakat terobsesi dengan gadget pintar, konektivitas internet, dan sosial media, mobil sebagai alat transportasi mulai berubah menjadi gawai lain bagi pemiliknya. Pendekatan baru pada dunia otomotif ini menciptakan jalan baru untuk pabrikan mobil untuk mendapat lebih banyak keuntungan dari after-sales service. Grafik ini menggambarkan gaya ECU dibandingkan dengan keseluruhan mobil dari tahun 1950 hingga 2030. Dari grafik di sini terlihat bahwa perkembangan elektronik pada mobil tidak terjadi begitu saja. Dibutuhkan waktu lama hingga biaya ECU mencapai 1/10 harga mobil pada tahun 1980-an. Masuknya airbag control unit pada 1970-an dan permintaan mobil yang hemat bahan bakar karena krisis bahan bakar mendorong perkembangan elektronik pada tahun 1970 sampai 1980 dengan pesat. Tahun 1990 hingga tahun 2010, berbagai pabrikan seperti Toyota, Ford, dan Honda mengenalkan GPS, DVD player, sensor parkir dengan kamera, dan sistem-sistem yang membantu pengemudi, seperti sistem keamanan sebelum tabrakan dan anti maling. Dengan inovasi seperti lidar sensor pada mobil self-driving,
Invisible Car milik Range Rover diduga pada 2030 harga sistem elektronik akan memakan biaya hingga 50% dari mobil itu sendiri. Kemajuan engine management system pada otomotif tidak hanya membuat pengalaman berkendara menjadi lebih baik, tapi juga membuat jalanan lebih aman. Sekian mengenai secara singkat engine management system. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat.